wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Berjumpa kembali dengan Ustadz Yusdar Fitnarul dalam mata pelajaran PPKN. Kali ini kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi kita ketahui bahwa pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Budi Utomo ya, yang lahir pada 1908. Jadi Budi Utomo lah yang membuat Indonesia ini bangkit untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka ya. Jadi setelah berdirinya Budi Utomo ini ya, maka banyak organisasi-organisasi setelah itu bermunculan ya. Seperti apa? Yang pertama itu ada Trikoro Darmo. Kemudian yang kedua ada Jong Sumatran Bon, ada John Ambon, John Minahasa, dan John Cilebes, Sekar Rukun, John Betawi, John Batak, Spon ya. Jadi itulah organisasi setelah munculnya organisasi Budi Utomo. Trikoro Darmo ini didirikan oleh beberapa orang ya. Salah satunya adalah Satiman Wiryo Sanjoyo ya. Jadi pendirian itu berada di Gedung Stopia Jakarta pada tahun 1915 ya. Jadi Trikoro Darmo ini pada akhirnya akan menjadi Jong Japa ya, atau Jong Jawa ya, begitu. Kemudian yang kedua ada Jong Sumatranen Po. Jadi organisasi inilah organisasi Kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau Jong Sumatranen Po. Berdiri pada tahun 1917 ya, di Jakarta. Kemudian yang ketiga ada Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Cilebes. Jong Ambon berdiri pada 1918 ya. Kemudian Jong Cilebes berdiri 1918 sampai 1919 ya. Oke. Kemudian Sekar Rukun itu pada tahun 1919, Jong Betawi 1927, dan Jong Batak 1925. Nah, ini adalah organisasi yang lahir setelah lahirnya organisasi Budi Utomo ya. Jadi ada organisasi yang tidak memiliki sifat kedaerahan ya. Yang kita ketahui bahwa yang 6 ini adalah organisasi yang memiliki sifat kedaerahan ya. Adalah organisasi yang menggabungkan antara para pemuda-pemuda yang berasal dari salah satu daerah di Indonesia ya. Jadi apa organisasi yang tidak memiliki sifat kedaerahan? Itu adalah organisasi Perhimpunan Indonesia ya. Organisasi yang bukan bersifat kedaerahan itu Perhimpunan Indonesia yang berada di Belanda ya. Jadi organisasi ini didirikan oleh para mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Indonesia yang ketika itu sedang melaksanakan studi di Belanda ya, sehingga mereka membuat Perhimpunan Indonesia. Jadi Perhimpunan Indonesia ini paling gencar mengumandangkan persatuan bangsa Indonesia di Belanda. Jadi Perhimpunan Indonesia ini beranggotakan para pemuda dari berbagai suku ya dan pulau di Indonesia. Jadi lahirnya organisasi para pemuda ya, berbagai organisasi pemuda, dan adanya keinginan pemuda untuk bersatu. Para pemuda menghimpunkan dirinya dalam Kongres Pemuda ya. Jadi banyak organisasi-organisasi yang saya sebutkan tadi, ada 6 ya. Kemudian membuat tekad untuk membuat himpunan seluruh anggota pemuda ya, bukan hanya yang bersifat kedaerahan. Kemudian pada tahun 1926 berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda yang pertama, itu di Jogja, dan berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama ya. Jadi pemikiran bersama itu yang pertama itu cita-cita Indonesia ya. Jadi cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia.
Kemudian yang kedua, ada semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi ya, pemuda dalam satu wadah. Jadi bukan hanya sifat kedaerahan lagi ya. Hingga akhirnya Kongres Pemuda yang kedua juga dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928, yang kita ketahui ya, 28 Oktober 1928 diperingati sebagai hari lahirnya Sumpah Pemuda ya. Jadi ada beberapa rapat yang dilakukan oleh para pemuda. Jadi rapat penutup di gedung Indis ya, Indonesis Club Gebouw di Jalan Kramat Raya 106. Maka rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin ya. Yang kita ketahui ada 3 ya. Sumpah Pemuda: kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan dan bahasa Indonesia, yang sering kita bacakan setiap hari Senin ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Apa arti dan makna ya? Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia ya. Apa artinya? Ya, jadi tanah Indonesia lah seluruh wilayah Indonesia, baik di darat maupun di laut ya. Gitu. Kemudian menurut astronomi, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Jadi inilah daerah-daerah yang dikatakan tanah air Indonesia ya, tanah Indonesia. Kemudian yang ke B atau yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bentuk dari paham kebangsaan ya, paham nasionalisme. Jadi kita harus memiliki kesadaran berbangsa. Rasa kebangsaan Indonesia tumbuh dari sejarah yang panjang ya, memiliki rasa senasib, sepenanggungan, sama-sama dijajah ya. Kemudian yang ketiga itu ada kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kemudian Sumpah Pemuda ini menegaskan bahwa bahasa persatuan, bahasa penyatu ya, bukan bahasa daerah, yaitu bahasa Indonesia ya. Selain dari bahasa daerah-daerah kita masing-masing, bahasa pemersatu, bahasa kita semua itu adalah bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke harus menggunakan bahasa Indonesia ya. Ya, sebelumnya kita memang sudah menggunakan bahasa Indonesia, tapi ini sebagai penegasnya ya. Jadi itu arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin sampai di sini pembahasan Ustadz. Ini video ini terlalu panjang. Jika ada masih kekurangan penjelasan Ustadz, mohon dimaaf. Dan Ustadz harapkan antum bisa mendapatkan referensi baru ya mengenai materi ini, dan antum bisa juga melihatnya di Google dan di buku-buku yang lain, sehingga antum lebih memahaminya ya, mengenai bagaimana lahirnya Sumpah Pemuda ya. Saya akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.